Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Halo. Kenapa suaranya tidak terdengar? Felix Gabriel Liardo. Halo Felix. Halo Gabriel. Ya. Halo Liardo. Lagi Liardo. Gimana kabarnya? Pak, gimana? Ya, mantap. Baik, Pak. Ya, ini kita sudah, kamu lihat ini yang masuk itu siapa saja? Lihat dulu. Gimana, Pak? Kamu tahu siapa aja yang masuk itu di dalam di jam itu? Coba kamu lihat dulu siapa saja yang masuk. Bentar ya, Pak. Masih 3 orang, Pak. Siapa ini Gabriel udah dulu, Pak? Makanya lihat dulu siapa aja yang masuk. Kan, jadi kamu nggak kenal itu dengan ini? Felix, Gabriel, nggak ada di kelas kita itu ya? Nggak ada, Pak. Oh ya, masa nggak ada? Masih nggak ada? Nggak ada, Pak. Ah, kamu ini bercanda kamu ini. Loh. Iya, Pak. Nah, ingat-ingat dulu lah, siapa aja. Murid baru, Pak. Murid baru? Bagaimana murid Iya, baru? Sudah mau tamat kok murid baru? Gimana kamu sih? Iya kan nggak mungkin juga, tapi kayak malah, Pak. Nggak pernah ada aku dengar, Pak. Oh gitu ya. Iya, nanti kita lihat dulu ya. Tunggu masuk dulu, ada beberapa teman-teman kita ya. Iya, Pak. Iya. Itu udah di mosnya, Pak. Hah? Udah di mos. Oh iya. Oh, kau yang mos ya? Kau yang mau mos ya? Iya. Halo Afrika, halo Karmita. Si Gabriel udah ketawa itu. Iya, Pak. Udah ketawa si Gabriel itu. Berarti kamu yang seharusnya Udah kamu di yang mos mos ya gitu ya? Hah? Halo Nadia. Bercanda, Bang. Bercanda, Bang. Kenal aku, Bang. Kenal. Oh ini si Felix bilang udah di mos kok Kak, katanya gitu. Mereka bilang Iya, Pak. Hah? Mereka Udah di mos orang itu, Pak. Iya, udah di Tapi mos. belum lulus, Pak. Belum ada sertifikat, Pak. Oke. Jadi begini, teman-teman. Ini Gimana? supaya kalian jangan bertanya-tanya siapakah beliau-beliau ini kan gitu ya. Nanti ada lagi, nanti 2 lagi yang masuk nanti. Coba Felix, Gabriel dan Ruth, tunjukkan aksimu, tunjukkan wajahmu, perkenalkan diri kalian dulu supaya ini rekan-rekan saya ini supaya mereka kenal dengan kalian siapa. Halo Ruth. Mana, Pak? Halo Pak. Halo, sehat Ruth. Sehat. Bagian, Pak. Nah, halo Gabriel. Oh, iya. Aduh, makin ganteng aja ya, makin kurusan aja ya Gabriel ya. Ya, Felix mana nih Felix ini? Kok kenapa nggak kelihatan ini? Oke, halo Felix. Ya, jenggot itu makin banyak aja ya. Oke. Nah, gini. Apa namanya? Silakanlah dulu Gabriel, Ruth, Felix, perkenalkan dulu diri kalian. Tapi sebelum kalian saya dulu bicara. Jadi begini ya. Yang masuk itu adalah senior kalian. Alumni SMA Bintang Timur. Angkatan berapa deh? Tamat tahun berapa deh? 2016 ya? 2017 Pak. 17 ya. Iya. Ganteng banget, Gap. Ya, jadi mereka pada kuliah di mana? Ya kan? Kemudian apa saja
apa namanya, bagaimana pengalaman mereka, nanti mereka akan cerita gitu ya. Oke, saya persilakan lah. Oke, silakan dulu Gabriel, Abang Gabriel dulu. Ya, Gabriel. Dari aku nih Pak. Pertama. Ya, salam dulu Gabriel. Bingung mulai gimana Pak. Halo semua, perkenalkan, aku Gabriel udah dulu. Aku alumni SMA BT Bintang Timur tahun 2017. Sekarang aku kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Rekayasa Kehutanan. Sekarang semester akhir, semester 8. Terus jadi sih. Oke, itu dulu ya. Nanti kita cerita lagi ya. Kita lanjut dulu ke Ruth. Ayo Ruth. Ruth Amelia. Kemana nih? Kenalkan semua. Oke. Ya, Pak. Ya. Nama saya Ruth Amelia Naibaho. Saya alumni SMA BT angkatan 2017 dan sekarang kuliah di ITB jurusan Kimia semester 8. Oke, semester akhir ya. Sama ya, satu angkatan ya. Ini kelas berapa ini, Pak? Kelas 3. Oke, halo teman-teman. Halo Bang. Halo Bang. Selamat pagi teman-teman. Halo. Pagi Bang. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Edi Ricardo Sinaga, biasa dipanggil Edi ataupun Ricardo, bebaslah gimana teman-teman memanggil. Terus saya lulusan dari Bintang Timur itu angkatan 2017. Terus angkatan sama Gabriel, sama Ruth Amelia, sama Felix juga di sini. Terus sekarang kuliah di ITB, Fakultas Kebumian, jurusan Meteorologi. Ya, jadi ada 3 orang di ITB itu ya. Ada Edi, ada Ruth, dan ada si Gabriel. Oke. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Felix Lipuan Munte, angkatan 2017. Kemudian saya kuliahnya di Teknik Mesin Undip. Teknik mesin ya. Ya, Pak. Ini bagi yang teknik mesin ini, yang pengen mau teknik ini, nanti cerita sama dari cabang ini. Selamat siang semuanya. Oke, masuk bisa. Oke. Lanjut kalau bisa. Aku alumni Bintang Timur tahun 2016, masuk Undip, jurusan Teknik Geologi. Ada juga Peter Simanjuntak masuk Undip juga, Teknik Geologi juga, tapi di angkatan 2019. Sekarang baru lulus dari Undip. Udah tambah namanya di belakangnya. Apa tambah namanya di belakang itu? Tambahannya apa namanya di belakang? S apa? ST Pak, Sarjana Teknik. Oke. Lestari Butar-Butar ST gitu ya, Sarjana Teknik gitu ya. Wis, mantap. Mempertahankan konsistensi dalam belajar. Mempertahankan konsistensi dalam belajar. Ya, sekalian juga bagaimana cara abang dulu belajar gitu. Itu maksudnya. Oke, silakan. Kalau guru masih bisa diajak main, jadi kayak nanya juga masih enak kan. Kalau dosen tuh dia bahkan nggak peduli apa yang kau lakukan, yang penting kau uji. Kau ujian juga dia tidak peduli. Nah terus kalau di SMA aku karena les banyak jadi belajarnya enak kan. Terus kalau kuliah itu tuh biasanya aku ini TP sama yang pinter. Jadi kayak kita tuh pasti ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Jadi nanti belajar bareng ke perpus bareng. Terus nanti kalaupun ke skip dosen ngajar, kan dosen tuh ngajar kan kayak yang aku bilang dia nggak peduli loh kalau kau paham atau enggak apa yang dia katakan. Lanjut aja terus nanti dia yang nerangin. Terus kita kayak di belakang kayak hah. Ya udah nanti nanya teman. Terus nanti biasanya kalau himpunan dia tuh ada kayak tutor-tutornya juga. Habis itu nanti
kalau nggak bisa lagi ya udah YouTube itu adalah salah satu kunci untuk belajar buat aku. Jadi kayak kalau udah nggak dapat apa-apa cari videonya di YouTube, karena gimana ya, kalau kalian buka YouTube itu tuh bener-bener banyak banget video pembelajaran di YouTube. Jadi kayak yang dari Khan Academic, terus yang orang-orang India itu banyak banget. Jadi bener-bener nge-review lagi gitu loh di akunya. Jadi ketika misalkan nggak paham ketika dosen itu nerangin, artinya bisa belajar dari luar lagi ya, Nanya teman. memanfaatkan media yang lain ya seperti YouTube begitu ya. Karena memang kalau di YouTube misalkan ada pembelajaran begitu, kita bisa ulangi, nggak ngerti kita bisa ulangi, kita nggak ngerti kita bisa ulangi kan. Kalau misalkan di kelas, kalau nggak ngerti disuruh, Pak tolong ulangi, jadi gampar kita kalau dosen. Kan gitu. Kalau guru kan beda, guru tuh benar-benar nanya, kalian paham gak sih? Dulu masih ingat dulu Pak AR marah-marah kalau kita nggak paham. Kalau dosen tuh bodoh amat, benar-benar kayak bodoh amat kok tidak paham atau paham. Terus nih aku kan kita lagi kuliah daring kan, jadi sebenarnya karena aku lagi kuliah daring itu banyak banget dosen-dosen ITB yang juga nge-share. Kita kan kalau setiap videonya ada rekaman kan, video layar dosennya tuh ada rekaman. Jadi banyak banget sekarang dosen ITB nge-share videonya di YouTube, aku lihat. Tinggal dicari-cari aja nama dosennya. Ya benar. Ya benar. Jadi dan itu memang juga nggak harus, artinya gini, nggak harus video dari dosennya juga kan. Misalkan video dari orang juga boleh, asalkan dia misalkan materi teorinya kan kalau misalkan sama ya boleh saja kan. Makanya itu dikatakan kalau belajar itu bisa dari mana aja gitu. Apalagi kalian misalkan untuk adik-adik ini yang sudah kelas 3, harusnya lebih bijak lagi menggunakan yang namanya ini your phone. You punya handphone, you harus gunakan secara bijak. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini karena begitu kan, mau misalkan sharing dengan gurunya sudah suasana sudah terbatas kan begitu. Hanya ini yang tidak tanpa batas. Ya kamu bisa belajar di mana saja gitu. Bagaimana kalau misalkan ini untuk yang si Edi ya, Edi, silakan Edi. Oh ya, kalau masalah belajar gimana ya? Aku cukup beda sih. Yang kalau aku pengen belajar itu yang penting aku fokus aja di kelas. Jadi ketika aku nggak fokus di kelas, aku bahkan nggak akan tahu mulainya atau belajar dari mana lagi kayak gitu. Jadi yang poin pertama itu ya sebisa mungkin ya walaupun kalian begadang semalamnya tak ngapa-ngapain, yang penting usahakan fokus ketika guru mendengarkan kayak gitu. Ketika dia ketika dosen juga dia menjelaskan, ya tidaknya walaupun yang kita dengarkan itu kita nggak paham, tapi untuk nanti kita bisa tahu belajarnya dari mana, kayak gitu. Dan ya buat teman-teman juga kalau bisa mencatat, rajin mencatat, karena dari dulu sampai sekarang itu yang paling aku rasakan, dampak yang paling aku rasakan ya ketika ya aku orang yang bisa bilang malas mencatat dan kerasa sangat sulit belajar ketika kita nggak mencatat di pertemuan. Terus ketika kita mencoba mengingat kembali ya karena banyak materi ya kita nggak bisa ingat semua, jadi kewalahan ya, ujung-ujungnya harus bolak-balik lagi, itu pun kalau bisa. Jadi ya penting fokus, kalau bisa dicatat dan supaya tahu nanti mau belajarnya di rumah kayak gimana kayak gitu. Karena gaya belajar orang kan beda-beda, ada yang bisa dari audio harus sambil mendengarkan dan melihat, ada yang bisa membaca aja kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau aku penting fokus dan dicatat yang harus dipelajari kayak gitu. Fokus ya, misalkan artinya gini, kalau misalkan pas lagi di situasi ada yang menjelaskan, fokus terhadap itu dulu ya kan gitu ya. Kalaupun misalkan nanti bisa diulangi gitu seperti itu kira-kira ya. Ya, oke. Nah, kita coba ke si Gabriel. Gimana kalau Gabriel? Masih pertanyaan yang sama, pertanyaan adik kita itu. Kalau ini aku cerita pengalaman belajar pas kuliah aja ya. Karena beda banget ya pelajaran pas kuliah sama pas di SMA. Jadi kalau di pengalaman aku pembelajaran di kuliah ini tuh ada dua tipe orang. Yang pertama tuh tipe orang yang ngejar nilai atau ngejar IP aja, dan yang satu lagi ini orang yang benar-benar belajar ilmunya gitu. Oke, ya. Ada dua ya, oke, silakan. Nah, ya, jadi
ya orang yang ngejar nilai atau IP aja ini tuh kayak ya udah dia belajar nggak belajar pas dosennya ngejelasin, karena kan siapa yang tahu dia mau belajar atau enggak. Dosennya juga kan nggak mau tahu gitu mahasiswanya mau belajar atau enggak, kan nggak kayak guru di SMA. Nah yang penting dia pas mau ujian itu ya dia belajar gitu istilahnya. Nah ada juga yang kedua nih mahasiswa yang kayak benar-benar belajar untuk dapetin ilmu. Jadi dia setiap kuliah belajar, ya kalau ada tugas dikerjain dengan baik gitu. Jadi dia bukan hanya mau ngejar nilai, karena kan di perkuliahan ini ya yang penting itu sebenarnya kan ya kamu dapat IP yang bagus, tapi di samping itu kan penting juga tuh ilmunya. Ya, untuk apa lulus sarjana kamu nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi tips belajarnya itu ya punya target sih, punya target kamu tuh mau jadi apa nanti kalau udah, atau misalnya kalau kamu pun belum tahu nih nanti lulus mau kerja di mana ya. Setidaknya kamu udah punya target, misalnya dapat IP atau nilai berapa gitu untuk matkul ini, dan gimana kamu bisa mencapai itu gitu. Terus lagi apa? Ya itu sih, misalnya yang tadi itu yang dua tipe belajarnya itu bisa dikombinasiin sih. Misalnya kamu nggak suka, kan di kuliahan itu juga banyak matkulnya kan, kayak di SMA juga. Nah misalnya kamu nggak suka matkul yang A gitu, tapi suka matkul yang B, ya udah praktekin aja yang tadi aku bilang, yang kamu pas matkul A itu ya belajar ya apa namanya, belajar untuk IP juga nggak apa-apa gitu, karena kan kamu udah tahu target kamu itu mau difokusin yang mana di matkulnya gitu. Kalau misalkan kamu suka di matkul yang B, ya udah kamu belajar di situ biar dapat indeks yang bagus juga dari situ, dan ilmunya juga gitu. Kayak gitu sih paling. Oke, sekarang kita ke si Felix ya. Mana Felix? Halo Felix. Ya Pak. Ya oke, silakan untuk bagaimana mempertahankan konsistensi belajar katanya. Sekalian juga dengan cara belajar kamu ketika misalkan di perkuliahan. Karena kan ini kan termasuk beda, karena itu kan beda itu ya. Tinggal kalian jelaskan di kuliah itu bagaimana, di SMA itu bagaimana. Dulu juga saya sudah pernah bilang, ini fisika yang saya jelaskan ini masih kulit-kulitnya, dan ini masih kulit luarnya. Terus kalian bilang apa? Hah? Gini aja kulit luarnya Pak, bagaimana kalau misalkan lagi yang lebih dalamnya? Kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan Felix. Jadi pertama itu sebelum kalian mau belajar, kalian belajarnya mau belajar fashion kalian aja atau mau belajar nggak fashion kalian. Jadi kalau aku itu kan udah ke IPA, terus kemudian udah sadar nih, maksudnya ini fashionku nih, maksudnya ini memang udah jalannya. Jadi ketika kalian udah berada di fashion kalian udah ada di jalur yang kalian suka, ya mau nggak mau kan kalian harus jalani. Artinya ketika itu sulit, mudah atau gampang, kan harus fight, harus berjuang. Mau nggak mau harus ya namanya ada fashion kalian. Ya pasti kalian misalnya otomatis pasti kalian udah mau jalaninya, mau itu sulit, mau itu gampang, mau itu mudah, pasti kalian mau jalaninya kayak gitu. Ya nggak jauh beda sama yang dibilang Sirut. Jadi benar, maksudnya dosen itu kan kayak ngasih penjelasan, intronya, pengantarnya gini-gini, terus kemudian ngasih soal contohnya gini-gini, terus kemudian ngasih tugasnya pasti beda dengan yang dicontoh. Itu umumnya juga di SMA kan. Jadi ya menggunakan apa yang kita punya, maksudnya dari kan udah ada internet, udah ada Google, udah ada YouTube. Bener yang dibilang Sirut, maksudnya kita juga cari referensi. Jadi ketika kalian melihat YouTube itu, ketika kalian melihat Google itu, kalian wah ternyata iya ya, maksudnya
pikiran kalian itu terbuka, maksudnya kalian lebih menggali lagi apa yang kalian pelajari. Misalnya, oh ternyata yang diajarikan dosen ini maksudnya kayak gini ya. Ternyata di YouTube itu lebih jelas dijelaskan maksud dari pembelajarannya kayak gitu. Misalnya misalnya kayak kita ambil satu case ya, misalnya pembelajaran material. Nah, kenapa sih harus kita tahu karakteristik material? Kenapa harus kita tahu sifat-sifat material? Ternyata fungsinya untuk nanti misalnya untuk material dari velg mobil, kalau ini tahan nggak ya? Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika di YouTube kan ada banyak animasi, ada banyak referensi-referensi. Jadi itu lebih menarik kalian, maksudnya lebih memantik kalian untuk belajar. Jadi semakin banyak kalian tahu, semakin banyak yang kalian nggak tahu juga gitu. Jadi ya nambah referensi, dan jangan lupa kalian itu belajarnya di fashion kalian sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kebetulan kakak Lestari kita sudah ada. Kebetulan ini kan sudah menyelesaikan SMA-nya juga, sudah selesaikan S1-nya juga. Kita tanya dulu pengalaman dia bagaimana ya, sampai dia sudah mendapatkan ST dengan cum laude. Cum laude-nya kemarin Lestari? Cum laude itu berarti nilai terbaik. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di SMA itu juaranya gitu kira-kira. Oke. Kita tanya dulu kakak kita ini satu ini. Oke ya? Nah, kalian dengarkan, kalian simak ya kepada adik-adik yang lain. Gitu. Silakan Lestari. Jadi ini pertanyaannya gimana cara bisa survive di nilai ataupun kuliahnya lancar gitu ya Pak? Satu, baru yang utama sebenarnya gini, bagaimana mempertahankan eksistensi belajar katanya. Itu pertanyaan dari si Kevin. Tapi boleh juga nanti nyambungnya ke situ gitu. Boleh kamu sambungkan ke situ juga. Oke, silakan. Emang ya kalau kita udah kuliah, jadi kita nggak hanya fokus untuk mengejar nilai aja gitu kan. Nah waktu kita kuliah itu kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama tentang belajar untuk diri kita sendiri. Ini ilmu ya. Jadi nanti kalau teman-teman, adik-adik semua udah kuliah, nanti adik-adik itu bakalan masuk organisasi, mengenal banyak orang. Itu kan satu hal pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita selanjutnya gitu kan. Nah, dan ketika proses itu berlangsung, itu kan berdampingan juga dengan proses kita belajar gitu kan. Ini belajarnya akademik gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tetap di organisasi dan kita masih bisa belajar akademik kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus ingat lagi tujuan awalnya kuliah itu buat apa gitu kan. Nah, kuliah kan buat menuntut ilmu lah salah satunya kan. Walaupun di samping itu teman-teman juga pastilah jangan melupakan sosialisasi terhadap orang lain. Menurutku itu salah satu hal yang sangat penting lah gitu untuk model kita bisa survive di kuliah. Karena kalau kita kuliah itu kita nggak bisa benar-benar mandiri ataupun tergantung sama diri kita sendiri gitu. Dan benar juga teman-teman jangan, sekarang kan zaman teknologi ya, jadi apapun yang disampaikan sama dosen nanti bisa diulangi lagi kayak gitu. Emang harus ada effort dari diri kita sendiri yang lebih gitu. Contohnya kalau kita mau, dosen cuma ngasih 1, 2, 3 gitu kan, kita harus nyari mulai dari 4 sampai 10-nya itu dari mana gitu kan. Kita bisa belajar sendiri, kosan atau di rumah atau di mana kayak gitu. Gunakan teknologi yang ada. Teman-teman bisa cari paper, jurnal, ataupun yang media belajar yang lain, di mana teman-teman bisa lebih memahami materi tersebut kayak gitu. Dan menurut aku juga dalam eksistensi belajar itu yang nggak kalah penting, jangan lupa berserah sama Tuhan. Menurut aku itu. Iya. Itu harus berdampingan. Jadi kita serahkan apa yang udah kita pelajari gitu. Ya, terus apa yang ngasih dosen, teman-teman hatiin gitu kan. Kadang-kadang tuh waktu dosen memberikan pelajaran di depan, kita ada waktu nih mendengarkan gitu kan, kita dengarkan. Karena ketika pada saat kita di ujian atau ada apa, kita nggak tahu pada waktu itu kita ada waktu nggak sih buat mengulang pelajaran itu gitu kan. Ternyata bisa jadi terjadi something, jadi kita nggak bisa full time untuk belajar. Teman-teman udah ada pegangan sebelumnya waktu teman-teman memperhatikan dosen. Menurut aku itu penting juga sih. Jadi kita harus selalu stay memperhatikan apa yang udah diberikan sama dosen kita. Jadi ketika kita mengulang kita hanya membaca gitu aja sih. Jadi ketika kita juga kuliah itu kan semua soalnya kan rata-rata esai semua kan. Jadi teman-teman cuma cari intinya apa, terus teman-teman hanya menjelaskan pakai kata-kata yang
bisa dimengerti oleh dosen ataupun dimengerti oleh orang lain. Menurut aku itu. Oke, mantap. Dan satu tadi yang menjadi perhatian juga, jangan pernah lupakan yang namanya serahkan diri kepada Tuhan, ya. Karena apapun yang kita kerjakan, ya kan, kalau kita tidak berserah kepada Dia, ya mungkin akan kita mengalami kesusahan, ya, gitu, ya. Artinya tetap berusaha, ya, semangat. Kemudian karena begini ya. Ketika kita ada kemauan seperti yang saya katakan itu, ini selalu saya beritahu, tetap berlatih dan terus berlatih. Karena apa? Ketika kita berlatih, kan begitu, pasti ada sesuatu hal yang akan kita dapat, begitu. Oke? Nah, itu tadi dari kakak kita Lestari. Nah, sekarang coba kita tanya dulu kepada adik-adik kita, apakah masih ada yang mau kalian tanyakan? Siapa lagi mau bertanya? Sebentar Pak, mau nambahin juga. Oh ya, silakan Ruth. Mau nambahin juga. Jadi kalau kalian, tips dari aku ya, yang paling penting sebenarnya kalau kalian jenuh main itu bisa. Jadi kayak misalnya aku ada harus ngerjain laporan banyak, tapi aku males ngerjainnya. Jadi supaya aku termotivasi buat ngerjain laporanku, itu tuh biasanya aku kayak udah kita kerjain laporan, nanti habis ngerjain laporan kita bisa nonton anime nih 2 jam. Aku bisa kayak gitu loh. Jadi kayak berikan sebuah motivasi kecil, supaya motivasi kecil dengan konsep motivasi itu buat dirimu refreshing. Jadi kayak teman-temanku kayak udah belajar aja dulu sekarang, fokus perhatiin dosen, biar nanti ujiannya nggak usah harus remedi. Jadi pas udah sekarang kita kerja mati-matian buat ujiannya, nanti nggak remedi, pas remedi kita bisa main, bisa nonton. Dan kalaupun emang jenuh, misal kayak kalian udah belajar 4 jam dalam sehari tuh, langsung 4 jam tuh menurut aku nggak efektif. Menurut aku tuh lebih baik kalian belajar 2 jam, terus istirahat 30 menit, tapi jangan sampai bablas ya. Bablas tuh yang kadang emang bikin kelewatan. Jadi kayak ya udah 30 menit kalian nonton YouTube. Terus nanti ya udah lanjut lagi belajarnya. Jadi jangan lupa refreshingnya. Biar itu tuh menenangkan saraf kalian. Jadi nggak pusing nanti jadi penyakitan gitu loh. Ya. Intinya ketika mau belajar, fokus dulu. Fokuskan itu, kemudian kasih waktu untuk refresh. Ya memang karena begini ya. Otak itu juga perlu yang namanya relax gitu. Karena begini, ini dari saya. Lebih baiknya kita memang belajar itu 1 menit, udah. Tapi betul-betul ini otak ini dalam keadaan relax. Karena begini, ya, teorinya begini ya. Apapun yang akan kita lihat, kita dengar, kita pahami, ketika otak kita relax, maka di situ lebih mudah otak itu mencerna. Makanya bandingkan, ya, kalau pernah kalian paham ya, kalian lakukan ya. Bandingkan ketika kalian belajar malam dan bandingkan ketika kalian belajar ketika pagi hari baru bangun tidur. Manakah lebih enak belajarnya? Karena gini, kalau dia malam, ketika kita malam, otak ini sudah lelah belajar 1 hari yang penuh atau berpikir 1 hari yang penuh, kan begitu. Jadi ketika kita baru bangun pagi, kan gitu, minum air putih, kan begitu ya, otak itu segar, lagi di refresh begitu. Jadi ketika kita mau lihat sesuatu, udah enak aja, nancep aja gitu. Jadi seperti kalian misalkan adik-adik ini ya, kalian semua ya. Ketika kalian mau membahas soal atau mau belajar, kan begitu. Usahakan kalian bangun pagi, minum air putih dulu ya. Bangun pagi nggak usah gosok gigi dulu, minum air putih, kumur-kumur, karena itu juga obat ya. Nah kemudian, atau kalian gerak-gerak badan dulu, lalu buka buku. Hanya setengah jam saja, kalau itu kalian manfaatkan betul, pasti itu bagus, pasti itu mantap, nancep itu langsung. Jangan pulanya bangun pagi, bangun pagi, HP dipegang dulu. HP dipegang lebih bagus kalau misalkan dia megang misalkan pembelajaran, ini enggak game, kan bahaya gitu. Ya kan Yosi? Iya. Nanti kalian lakukanlah seperti itu gitu. Jadi saya agak lebih setuju tuh, karena begini, apapun ceritanya otak ini perlu yang namanya relax gitu. Hati-hati kalau otak sudah terlalu tegang, itu yang mau
apa namanya, membuat orang menjadi sedeng gini, maulah dia lari-lari sendiri kan gitu. Gitu. Ya. Oke, itu tadi tambahan dari siapa? Si apa namanya? Si Ruth ya. Oke. Nah, eh apakah ada lagi yang lain? Silakan kalau ada mau bertanya lagi atau ada yang mau menambahi. Felix, apakah ada mau ditambahi? Gabriel juga Lestari, apakah ada yang mau ditambahi? Nah, jadi begini. Saya mau tanya dulu. Lestari dulu waktu masih SMA pelajaran apa yang paling kamu suka? Waktu SMA sukanya yang hitung-hitungan. Oh, yang hitung-hitungan ya? Jadi kan dulu IPA kan. Iya. Jadi matematika sama fisika lah. Oh gitu ya. Bukan karena saya di sini kan? Oh bukan. Oh bukan. Oke. Oh kimia enggak ya? Enggak terlalu ya? Enggak terlalu, Pak. Enggak terlalu. Oke. Ke si Gabriel. Pelajaran dulu waktu SMA yang paling kamu sukai dan paling kamu geluti apa? Kalau pas SMA, aku suka matematika sih. Matematika ya? Dikit lah. Fisika yang kalau fisika paling hitungan doang. Kalau nalarnya itu susah dapet sih. Kalau udah masuk konsep nalar udah pening lah kepala gitu lah ya. Oke. Oke, sekarang ke Felix. Felix, dulu pelajaran yang paling digemari, paling suka atau paling sering dibahas itu apa waktu SMA? Fisika lah Pak. Bapak kok saya fisika. Fisika ya? Iya. Oke, kalau Edi gimana Edi? Sebenarnya aku bilang nanti fisika, dibilang pencitraan kan, tapi Fisika pas SMA ya dari 3 matkul matematika, fisika dan kimia memang lebih suka ke fisika. Gitu ya. Iya. Nah, daong, yakin. Soalnya juga sampai sekarang fisika masih terus dipelajari di jurusan. Gitu ya. Iya, waktu fisika ujiannya nilainya 50, 40, 30, 0. 10 udah jauh gitu, Pak. Oh ya. Ya. Kalau Ruth gimana Ruth? Kimia Pak kalau dulu. Kimia dulu ya pastilah. Oke. Matematika nggak terlalu ya? Matematikanya kalau dulu bisa masuk kuliah matematikanya jadi nggak bisa. Oh gitu ya. Oke, nah ini bagi kalian adik-adik, ini kan kebetulan kan ada dari kakak-kakak kalian yang dia kuliah di Fakultas Teknik, jadi di teknik ya kan, teknik ya seperti Edi teknik itu ya. Yusi mau ngambil apa nanti? Jadi dokter Pak. Rektor. Jadi apanya? Dokter. Oh dokter. Oh dokter. Oh iya dokter. Kalau masuk ya Pak. Kalau masuk ya. Jalur SNM nanti rencanamu ngambil apa? Ikut coba SNM kan? Teknik sipil Pak. Oh teknik sipil, teknik ya. Gitu. Kemudian ini si Adrianus rencananya apa Adrianus? Teknik informasi Pak. Teknik informasi. Nah jadi untuk kalian apa namanya boleh sebenarnya kalian sharing-sharing kepada senior-senior kakak kelas kalian. Harusnya seperti itu. Ya karena mereka ini juga dulunya begitu. Ya mereka selalu sharing itu, tanya terus kakak kelas yang mereka tanya, mau dimanapun mereka tanya terus gitu. Bukankah begitu yang kalian lakukan Lestari, Felix, Edi, baru Ruth? Ya benar Pak. Benar Pak, benar. Iya, harus cari informasi sebanyak-banyaknya, begitu. Ya, ini masih beberapa, karena memang saya saya batasi memang yang mau saya sharingkan sebenarnya kelas kalian kepada kalian. Nanti ada angkatan yang lain juga, gitu. Oke. Stefani ada. Oh, iya, silakan. Apa itu? Nah, jadi kan kalian sekarang masih SMA nih. Nanti kalau di kuliah itu
udah masuk ke jurusan, misalnya tadi informasi atau informatika gitu kan. Nah, di jurusan informatika itu kan masih banyak tuh apa istilahnya jalur-jalur atau mata kuliah yang menjurus ke teknik informatika, tapi masih banyak lah gitu cabang-cabangnya. Nah, kalian kalau emang nggak suka semuanya gitu, fokusin aja di satu cabang nih. Misalnya kayak aku tuh kan aku rekayasa kehutanan. Nah, di rekayasa kehutanan itu ada belajar taksonomi tumbuhan, hewan, terus bagaimana ekologinya, terus tentang apa namanya silvikultur dan lain-lain gitu. Nah, kalian kalau emang suka sama satu cabang atau satu matkul gitu, ya udah dalamin sampai kalian paham gitu. Karena kan kalian kalau biasanya kalau kalian suka sama satu mata kuliah itu, kalian akan tertarik dan mau terus belajar di situ gitu. Nah, itu yang harus kalian manfaatkan. Jadi kalau kalian suka ke situ, udah belajarin aja itu terus. Yang lain gak apa-apa lah sedikit-sedikit. Nah, nanti kalau kalian udah mau tugas akhir, kalian kayak kebayang gitu. Kan udah tahu nih tertarik dengan kita lagi tuh istilahnya. Begitu juga nanti kalau mau masuk kerjaan, kalian udah tahu nih kelebihan kalian dan ketertarikan kalian apa. Terus jadi kalian ngejelasin di CV-nya untuk ke perusahaan atau tempat kerja kalian itu udah tahu, udah paham banget lah gitu istilahnya. Jadi dari SMA sekarang, apa yang kalian suka coba dipupuk lagi gitu. Coba dicari kalau misalnya belum tahu apa yang ketertarikannya gitu. Kan bisa tuh buka-buka silabus atau pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di kuliahnya nanti gitu. Gitu sih. Oke. Ada lagi tambahannya, ini si Amel, si Lestari. Kayak misalkan gini kan, Lestari kan ini kan sudah selesai, sudah mendapat gelar sarjana. Nah, kira-kira rencananya bagaimana Lestari? Apakah sudah ada pinangan dari perusahaan atau mau melanjut S2 atau bagaimana? Jadi sebenarnya mau sharing dulu kali ya Pak, Ya, oke. kenapa sih dulu bisa lolos SNMPTN gitu kan. Iya, oke. Jadi kemarin tuh aku masuk Undip tuh dari SNMPTN. Nah pasti teman-teman udah pada tahu lah ya kalau untuk SNMPTN itu harus ngapain gitu kan. Yang ngumpulin, yang nanya teman, mau masuk apa aja gitu. Nah kebetulan kemarin itu aku nanya alumni kita juga. Nah itu alumni 2013, Bapak juga pasti tahu Kak Tika, Pak. Jadi dulu aku nanya Kak Tika yang di ITB, jurusan kimia, mungkin teman-teman yang di ITB kenal ya. Nah kebetulan kemarin tuh diskusi gitu kan, nanya-nanya ke Kak itu. Itu teman-teman juga apa kalau nanya ke kakak tingkatnya gitu, kakak kelasnya gitu, yang udah lulus gitu. Walaupun nggak terlalu kenal, tapi kalau kita tahu itu dari alumni kita gitu, pasti kita bakalan welcome gitu kan. Kayak langsung mengayomi adik-adiknya gitu kan. Kebetulan kemarin aku tuh konsultasi sama kakak itu dulu gitu. Terus setelah aku lihat, oh ya ternyata peluangnya ada. Terus aku masuk nih kan, aku masukin ke Undip. Terus kemarin aku bawa ke bapak juga kan, kalau mau masuk Undip, ambil yang geologi kayak gitu. Nah kebetulan di geologi juga kan bukan suatu hal yang umum kan dulu di sekolah kita gitu. Maksudnya bukan jurusan yang udah diambil dari kakak kita gitu, tapi dari alumni kita sendiri kayak ngejelasin sama aku gitu loh, Kak Tika dulu ngejelasin apa sih itu geologi, nanti prospek kerjanya mau ngapain gitu kan. Terus aku kayak tarik gitu, oh kayaknya bagus ya, masa depannya juga kayak menjanjikan gitu. Nah aku masukkanlah tuh ke Undip gitu kan, kebetulan di Undip ada gitu, puji Tuhan masuk. Nah selama di situ kan belajar juga nih, pertama kali kuliah, sama kayak masih belajar kalkulus, jadi nanti mungkin hobi matematika bakalan dapat kalkulus lagi di kuliah, terus dapat fisika dasar sampai fisika 2, fisika 3 kayak gitu kan. Nanti bakalan pelajari lagi, tapi enggak sesusah itu kok. Jadi teman-teman nggak usah takut karena dengar kalkulus sama fisika udah kayak langsung takut atau apa, enggak. Jadi masih bisa dipelajari lagi kayak gitu. Nah, di waktu kuliah teman-teman kayak benar apa yang kata kakaknya tadi, jadi kayak walaupun kita udah capek belajar, capek organisasi atau capek yang lain, teman-teman jangan lupa untuk apresiasi diri kayak gitu. Contohnya teman-teman udah dapat mengerjakan suatu hal,
jangan hanya karena udah ngerjakan itu teman-teman kayak langsung capek gitu kan, itu bikin teman-teman down fisik. Kalau down fisiknya udah down berarti mentalnya juga bakalan down kayak gitu. Jadi kita perlu kayak istirahat lah gitu kan, terserah kita mau nonton, mau makan enak, mau minum enak gitu kan. Nah terus kemarin mau cerita sedikit kenapa bisa nyampe ke Jepang gitu kan. Sebenarnya jadi kan buat itu banyaklah jalan bisa ke situ. Nah kebetulan kemarin aku itu ikut paper itu kayak jurnal, kita bikin penelitian terus kita apply. Jadi kalau apply itu masih apply abstraknya dulu, jadi abstrak itu kayak ringkasan dari penelitian kita kan, terus kita apply ke panitia yang di Jepang, terus nanti bakalan ada seleksi gitu loh, lolos nggak sih kayak gitu. Jadi kalau lolos bisa masuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Nah jadi sekarang kan aku udah lulus nih, jadi pengennya kerja dulu, ini lagi tahap untuk masuk gitu. Jadi nanti kalau mau lanjut S2-nya mungkin nanti dipikirkan lagi, tapi tujuan utamanya mau kerja dulu lah.